Edison by Radio dari Indonesia Untuk dunia. Well for the underground. Broadcast to the extreme. This is Eding Dan Septian balik lagi di on Edison by NBS Radio where With the best. Music and Heard by Aswan for the anyone. Yo, balik lagi di Dead Air. Di hari Selasa ini kita kedatangan Mitos Mistis. Mistis. Dah Mang. Good, saya. Aman. Enggak, gua lagi fu. Aduh. Pasti beres acara kemarin ya. Rada Iya, atau kayaknya salah satunya kali ya. Benar-benar kemarin ya, baru 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Lihat Cuaca juga lagi. asal kalian juga ya sebenarnya. bisa bikinnya sih. Cuaca emang lagi nggak nentu ya. Kadang Iya. panas, hujan. Iya. Iya udah hujan 2 hari. Hujan baru sekarang. Baru sekarang. Tapi sekali gede. Sebelumnya kayak Segimana? kenapa? Segimana gede? Nah, Tapi Bandung Timur mah enggak Jokes tadi mah. pertamanya. Bandung Timur mah kan tadi enggak hujan. Ya, tadi sebelum atau oke sih. Bandung Barat aman sih. Bandung Barat aman. Di dari sini ngumpulnya. Tengah hujan-hujan kecil lah. Iya. Nyiram-nyiram doang. Yoi. Oke, balik langsung ke mitos mistis aja ya. Masih. Emang tadi enggak? Balik dulu ke perkiraan cuaca tadi. Oh, tadi pengen cuaca dulu. BMKG. BMKG. Sibuk apa sekarang teh? Masih gimana si mitos mistis? Kita masih promoin si single baru kita, si judulnya Fishbone. Ini kita lihatnya ke kalian belakang atau ke kamera nih? Bebas sih. Oh bisa. Iya kita lagi promoin si single baru kita, judulnya Fishbone yang kita rilis tuh bulan akhir April kemarin. Kemarin. Ya terus sebagai informasi juga bahwa sekarang kita we got a new member, ada Raven. Di sini di Mitos Mistis kita nggak sebut namanya masing-masing, masing-masing punya band, jadi kita punya nickname-nya sendiri buat alter ego ini. Siapa aja nih? Ini di drums ada sama di loop ada Deeds, aku Lord, ini Raven, 8 string gitar sama di 5 string bass-nya ada Bro gitu. Jadi personal yang baru ini ada Raven sih. Gitu. Oke. Gitaris jeruji. Sebenarnya. Aka Ican. Aka Ican. Enakan terus. Selalu enak terus. Awal si mitos mistis itu 2017 ya? Iya, 2017. 16 2016 ya. Itu gimana sih untuk memiliki si namanya teh dipilih gitu? Kenapa harus si mitos Mistis gitu. Ya dulu tuh 2016 gua sama Dida awalnya bareng sama ada personil yang lama juga ya ada Doni. Doni terus kita lagi ketemu terus ngobrol gitu kita pengen bikin musik yang lain gitu ya yang nggak biasa dimain sama di zaman itu dan ternyata di zaman sekarang juga enggak gitu ya. Ternyata dari dulu sampai sekarang gitu wah itu musik mending tuh gitu baru tuh udah minta sesuai gitu enggak cuman terus kita pengen bikin nama yang unik waktu itu ya ada beberapa lah ya, nggak inget sih ya tapi yang inget keluar si Mitos Mistis namanya bahwa kita tuh kita selalu logik gitu apapun yang kita bikin itu selalu logik kayak makanya menuliskan Mitos Mistis itu nggak dipisahin disatuin Mitos Mistis Mistis di itu maknanya di situ aja jadi kayak nggak dari lagu apa atau apa tiba-tiba gitu aja so punya mitologi sendiri aja gitu kayak gitu. Berarti ini tuh project kan alter ego dari Iya. semua personil ya. betul alter ego. Berarti penggagasnya dari ya sendiri atau ya Barengan sih gue sama Barengan? Dida, Oh, Dida ya. awalnya sama Dida bareng terus kayak pingin bikin elektronik gitu. Ya pun Dida juga pernah dia ini sih buat bikin musik elektronik gitu. Kebetulan gue juga kayak ya mungkin gue di band gue yang satu lagi adalah lebih main di post hardcore gitu ya. Sedangkan gue pengen banget ada hip hop, terus pengen ada EDM, elektronik segala macam tuh industrial gitu dimasukin dalam sana gitu. Terus ya nggak tahu Mitos Mistis ini kayak semuanya serba cepat aja gitu. Dia ngontak ada personil kita yang dulu, terus ngontak Aul juga ya akhirnya. Ngontak Aul, kebetulan Aul itu masih di bandnya Nektura waktu itu. Terus Aul gabung, nggak cukup lama karena basicnya semuanya pada nerd. Jadi nyambung aja gitu. Terus kita bikin lagu, single pertama kita judulnya Child of Rage waktu itu. Tahun 2017 ya, deh. Iya, Waktu itu kita emang ngebahas tentang Palestina. Pada saat itu Palestina belum
Ya kita pasti udah studi ya, tapi waktu itu kita ngeluarin lagu tentang anak-anak Palestina, judulnya Child of Rage tahun 2017 kita rilis. Oke, berarti dari 2017 ya si Album. Bisnis. Rilisannya Ya, rilisannya. Rilisannya. Single sama album 2017. Kalau terbentuknya Mitos Mistis itu di 2016. 2016 ya. Oke, berarti sekarang tuh udah album berapa? Nah lucunya tuh kita bikin album tuh cepat banget. Jadi pas 2016, 2017 tuh kita workshop. Terus ya udah lagunya jadi, kita bikin cepat banget. Mungkin bisa dibilang 3 bulan sampai ada label, sampai ada rilis fisik hanya 3 bulan doang tuh rilis. Cepet banget ya. Produksi sih 1 bulan doang. Waktu itu kita pas bikin album tuh aku waktu itu masih main gitar waktu itu. Terus masing-masing ngirimin materi-materi aja gitu. Terus gue punya konsep pingin si Mitos Mistis tuh lagunya selalu based on movie, film, sama books. Basicnya mungkin presentasi bisa dibilang kayak gitu ya. Terus ya udah kayak akhirnya kita bikin materi dan cepat banget sebulan tuh beres. Sampai akhirnya gue bawalah ke kenalan di Bali gitu. Terus kita kasih bagian materinya, terus dia deal, terus ya udah langsung dia bikin, kita rilis digital sama fisik. Yang waktu itu kan awal masih pada fokusnya sama fisik ya. Kita rilis fisik, ya udah digitalnya ada juga. 2,5 bulan, hampir 3 bulan akhirnya albumnya rilis. Nama albumnya You Can't Handle the Truth. Oke. Gitu. Oh iya, kan. Iya, itu diambil dari kalau ada yang nonton film A Few Good Men-nya Tom Cruise sama Jack Nicholson tentang pengadilan militer. Nah di setengah itu ada kata-katanya di Jack Nicholson, You Can Handle the Truth. Itu tahu film. Berarti hampir semua dari film ya, base-nya. Bisa bilang kayak iya, betul. Kayak Bisa gitu bilang ya. Ya kayak ada lagu judulnya Opposition. Lagunya itu kalau ada yang I Spit on Your Grave, ada itu nggak? Film I Spit on Your Grave. Atau Wah, nggak tahu tuh. House in Haunted Hill. Terus kayak contohnya ada satu lagu waktu itu gue kebenaran lagi jalan keluar kota, bro kirimin materi dari intronya aja kayak film cowboy tahun berapa gitu, judulnya Escape from Paradiso. Terus ya udah gue langsung pikiran kayak ini kayak film-filmnya Quentin Tarantino gitu. Akhirnya kita bikin judulnya Escape from Paradiso. Terus gue tambahin kayak ini kayak film tahun 50-nya Itali gitu, ada Cinema Paradiso, makanya disatuin jadi Escape from Paradiso. Jadi semuanya basicnya ada dimasukin dalam film. Kayak ada lagu Gibberish, itu basicnya dari filmnya Malcolm X, kalau ada yang tahu Denzel Washington gitu. Iya, Denzel, ya. Gitu. Iya, tokoh Malcolm X juga dimasukin gitu. Oke, berarti kalau base-nya dari film nih, berarti semua dari referensinya film. Film, buku ya. Buya Hamka tuh salah satu yang paling jadi referensi juga. Kalau si Mitos Mistis dijadiin film apa nih kayaknya? Wow, shoot. Udah, nggak tahu yang lain sok. Kayaknya Transformer 15 gitu. Transformer 15. Enggak, apa ya? Semua elemen masuk mungkin ya. Sci-fi enggak ya? Transformer 15 mah robotnya udah banyak pisan. Orangnya ngomong nggak ada yang denger. Apaan sih? Ini ada robot juga. Ayo, iya bikinnya udah robot juga. Ya, Transformer campur ke Twilight. Twilight. Apa lu film apa gue? Apa ya Mitos Mistis? Mitos Mistis apa ya? Maksudnya kita peranin film itu gitu atau gimana? Iya. Oh, ini kayaknya Human Centipede kayaknya. Iya bisa gitu. Udah nonton belum lo? Belum. Wah, lu lahir tahun berapa? 90. 90. Lu tahun 90-an ya? Oke, 90 sebenarnya tahun 2000-an. Late 2000 tuh orang lagi pada suka film-film gore, itu salah satunya Human Centipede. Jadi ada dokter, dia bikin penelitian di rumah, terus dia kumpulin, ini kan bebas ya, bukan radio. Bebas. Ya, harus parental kan. Nanti tinggal dipotong. Jadi dibikin penelitian itu, cewek cowok disatuin, terus bikin penelitian si mulut si cowok yang belakang ditempelin sama anusnya yang cowok yang di depan. Dijahit. Terus yang belakang terus ya gitu. Jadi kalau dia makan, pupnya ke belakang, terus ya gitu. Betul. Namanya Human Centipede. Sampai ada yang keduanya kurang bagus nih. Tapi enggak itu juga gitu. Tapi kalau kita Ya, gitu. ngomongin ini sih apa kayak lebih ke tontonnya teh kayak si Texas Chainsaw. Texas Chainsaw. Ya. Itu standar bro. Standar itu, gila. Kayaknya kalau lihat ke nerdan gitu kayaknya Idiocrazy kayaknya. Iya. Oh bukan ini beranak dalam kubur. Jauh. Kalau sih baiknya ya Dumb and Dumber atau Mars Attack, ada yang tau film Mars Attack? Ya, Lu tau kan Mars Attack? ya. Gue punya posternya kalau ada yang punya boleh dong. Gue beli kalau ada yang punya. Ada kebetulan Star Wars. Ya nerd gitu lah pokoknya kayak cocok gitu. Airbud lagi. Airbud sih. Airbud. Bukan Airbud yang anjing, bukan. Sorry. Ya pokoknya film-film Ya. Napoleon Dynamite lu tau kan? Wajib pun gila bisa. Tahu kan? Nah itu tuh. Ini anak-anak ini cocok buat film Napoleon Dynamite. Menurut gue sih. Terus ini gini ya, kan kalian tuh mendeskripsikan si musik itu sebagai di dalam itu ada elektronik, ada industrial, ada metal juga sama sampai hip hop juga gitu. Gimana sih proses penyatuan si genre-genre itu
yang sangat berbeda tuh si musiknya itu. Proses kreatifnya mungkin ya. Ya. Nah, oke. Sebenarnya apa ya mungkin? Spontan kayaknya spontan aja. Woi. Jadi ketika enggak gitu. Ketika kita bikin licknya berbentuk metal gitu, drumnya gimana kalau masukin metal sama trap gitu. Tiba-tiba gue pengen nge-rap di situ. Jadi spontan aja itu. Jadi satu lagu itu spontan. Jadi nggak rencanakan dari awal gitu. Jadi ketika bikin bagan, misalkan bagannya dari gitar tuh, nah kita masukinnya tuh spontan. Ya, Kayak mungkin gitu sih karena kami juga sebetulnya suka banyak musik gitu ya. Kan banyak referensi. Ya, jadi nggak kepatok dalam satu genre kan. Jadi di explore gimana sih kalau misalkan dijahit-jahit gitu. Ya sih. Ya, jadi balik lagi ke Improve terus. Selalu improve. Iya. Iya, oke, bahasa template tadi ya. Iya. Mau ditamatin nggak tadi ujungnya pupnya keluarnya kemana nanti gue? Enggak. Tapi emang kalau di Mitos Bisnis tuh apa namanya? Ya termasuk mungkin gue juga kalau dari divisi lirik dan vokal gitu ya. Gue sih selalu mendengarkan musik tuh musiknya dulu gitu. Kenapa? Gue pengen tahu dia bakal kemana sih musiknya mau ngomongin apa gitu. Nah itu tadi di combine-nya adalah ke film. Jadi setiap apa tuh kayak gue selalu membayangkan kayak film-film tahun 30, tahun 40 apa gitu ngerasainnya. Jadi karena menurut gue sih musik terus dibikin ambience gitu ya. Nah itu sense-nya terus dirasain dulu. Bukan hanya lagu jadi aja gitu. Biar lebih, makanya mungkin bisa dibilang lagu-lagunya Mitos Bisnis, makanya orang bilang kayak setiap yang dengar lagu-lagunya Mitos Bisnis bilang kayak, dan ini kayak bayang kayak film ini ya, bayang kayak gini. Emang di konsep ini kayak gitu. Kemarin juga banyak orang-orang yang mungkin nonton film apa gitu. Iya. Pas kemarin nonton di hari Minggu tuh, kok kayak pernah denger ya lagu apa ya? Banyak yang orang kayak gitu. Yang baru pertama lihat si Mitos Bisnis kemarin tuh. Banyak orang yang lihat kayak gitu. Ada yang bilang gitu kayak apa ya, kayak film apa gitu ya. Termasuk teman sendiri, ada teman kemarin nonton, lihat, aku kayak pernah denger film lagu apa ya ini ya gitu. Lagu kedua apa ketiga gitu, dia tuh cerita kayak gitu juga. Oh gitu. Ya jadi kalau cerita yang sekarang sih si Fishbone itu ada partnya juga yang kita ambil dari lagu zaman dulu yang mungkin kalau didengar lagu Fishbone ada kata na 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 na. Kalau angkatan kalian kan bagi dego karena lagu belakangnya lagi ada itu band rock and roll zaman Nick Nick sama Rolling Stones waktu itu tuh. Nadanya memang kayak gitu. Terus kita masukin. Ya iya. Gitu. Nah kemarin yang Giberis ya, Giberis. yang itu kenapa bisa collab sama Ucok Homicide? Oh itu unik banget sih sebenarnya. Gua tuh itu tuh lagi beli film, terus gua ketemu udah lama sih ketemu si Ucok, terus tiba-tiba pas lagi beli film apa gitu. Ucok tuh lagi suka banget B-movie waktu itu, dia koleksi filmnya Steven Seagal. Semua film Steven Seagal dibeli ya. Dia masih DVD waktu itu kan, tahun 2017. Terus dia beli, terus gua ngomong terus tiba-tiba gue kasih dengan lagu si Mitos Mistis yang Gibberish, terus Ucok bilang, yuk, gue mau ada di album dulu deh, katanya, gue mau ada album. Tapi gue sempat mikir kayak, ini kan lagu si Gibberish tuh akhirnya kan BPM-nya beda banget ya deh. BPM-nya Ucok kan, dang. Jadi ya, maksudnya New York hip hop gitu ya. Zaman itu lah ya, Beastie Boys-nya ya beat kayak gitu lah ya. Iwan banget, syarat tuh Iwan. Terus ini beatnya dep. Kebayang nggak Ucok lagi rap itu, terus ya udah tapi dia bilang, kamu tau gue mau nge-rap di lagu lu. Gue bilang ya udah liriknya gimana lu deh, bebas. Kebebasin. Kebetulan Gibberish ini kan ibaratnya Gibberish ya. Jadi Gibberish tuh kayak bla ngomong artinya gitu. Terus ya udah dia kirimin materinya. Wih, liriknya oriental banget ya. Kalau dengar segala disikat sama dia di sana ya. Kopot ngomongin sama dia di sana semua. Terus akhirnya udah pas rekaman beres. Ini yang kayaknya sih kita nggak bayar apapun ya ke Ucok. Malah Ucok yang ngasih gua ngasih apa? Dia ngasih buklet rilisannya si apa? Grimlock Record. Rilisan Grimlock sama Homicide sama terus geografinya Homicide dia kasih ke gua semua. Padahal dia yang take vokal sih, gua yang kasih ke dia ngasih ke gua jadi Mungkin seneng kali ya. Iya unik sih maksudnya. Happy gitu ya. Iya. Ya seneng banget lah. It's a dream come true gitu maksudnya ada Ucok yang ada di artefak hidupnya kita gitu, Mitos Mistis gitu. Terus gini, kalau pengen tahu kalau di album yang si You Can Handle the Truth itu gimana sih proses penulisan liriknya sama produksinya kayak gimana gitu? Oke, kalau lirik sih tadi super cepat banget. Tadi kayak gue sempat cerita gue lagi mau naik kereta api mau ke Jogja.
Awo kirimin materi, kayak nggak tahu kalau Mitros Bisnis itu kayak secepat itu aja gitu kalau bikin materi, sangat cepat banget. Kemarin aja waktu bikin Fishbone, ini yang album yang You Can Handle the Truth ya, belum yang single dulu ya. Itu semua sama kok, kayak Fishbone juga yang lagu baru kita, semua serba cepat, liriknya cepat banget. Semuanya gue ambil referensi dari film, jadi kalau misalkan lihat di Instagramnya Mitros Bisnis juga diceritain kok, tiap lagu itu tuh referensi dari film apa gitu. Jadi ngeriset aja dulu gitu. Iya pasti. Gue biasanya udah kebayang tuh bagian ini tuh kayak mengingatkan film apa, bagian ini mengingatkan film apa, terus ya udah terus ke jahit. Tapi di dalamnya sih selalu intinya tentang masalah tentang keadaan politik, sosial, ekonomi segala macam lah tetap dimasukin ya. Perlawanan mah tetap ada di sana gitu. Tetap kayak lagu judulnya A Light to the Blind itu sebenarnya lagu tentang orang yang buta tapi dia tetap greedy gitu. Kayak gitu lah. Dan ada lagu bahasa Indonesia satu sih, Lelah judulnya. Yang Lelah. Iya, itu yang bisa bilang lagunya bahkan itu paling banyak di streaming sebenarnya itu lagu itu. Oh gitu. Iya, lagu karena ya orang Indonesia kan senang yang simple padahal tuh liriknya sebenarnya nyayat kewas banget sebenarnya maknanya gitu. Cuman bahasanya dibikin kedengarannya kayak enak buat nyanyiin kali liriknya seperti itu. Ya udah gitu. Itu cepet banget pas kita bikin. Kalau lirik sih divisi gue sih pas album itu kayaknya 2,5 minggu kayak udah beres semua liriknya. Kalau di bagian itunya elektroniknya gimana tuh? Yang ngebuatnya? Oh, Balik di ke album You Can Handle the Truth. You Can Handle the Truth itu kan kita masih ada personil dulu tuh namanya Doni kan. Kan itu campur ada IDM-nya kan. Ya itu bareng semua. Nah, itu pengen masukin apa gitu ya di situ. ya kebetulan kan si Doni itu kan produser ya. Dia sound designer sama ya produser lah. Jadi ketika Yas punya ide dilempar ke dia tuh dia langsung bisa bisa nge-translate langsung gitu. Jadi translate langsung, rekam, simpan. Jadi nanti disimpan tinggal digabungin sama instrumen. Jadi misalkan drumnya nih pengen pakai beat trance atau IDM yang techno misalkan. Dia nyari yang seperti ini. Oh iya yang gitu masukin gitu. Kayak gitu sih. Jadi ada EDM, ada metalnya, ada lick riff-riffnya gitar owl yang metal itu dimasukin. Udah langsung ngeblend aja. Tapi pada saat itu emang kita nggak kepikiran buat referensi harus band ini ya. Iya, enggak ada sama itu mah spontan aja dari Nggak ada referensi band Dana kayak gitu. referensi ada. Referensi ada, cuman jadi dalam satu lagu itu referensi itu banyak gitu. Jadi enggak satu lagu referensi di satu band atau satu musik gitu. Iya. Tapi waktu zaman itu tuh lagi zaman apa ya, Dek? Zaman apa ya? Mode step sih. Oh iya, kita pas album itu rilis tuh lagi anak-anak pada zaman itu lagi dengerin ini folk semua. Pokoknya lagi pada folk. Kita malah bikin yang sesuatu yang aneh. Pada fucking music gitu kayak si Jason nanti lagi duduk nggak sama mabuknya, terus itu diemnya gitu. Akhirnya jenuh lah. Akhirnya kita ngajarnya mainnya di underground, di kampus-kampus, di basement kampus, kita main di situ waktu dulu dia. Agak kurang laku lah dulu. Iya. Benar. Karena musiknya, wah ini mah udah 10 tahun ke depan, bahkan pas mereka dengerin sekarang, wah ini musik 10 tahun ke depan, boleh maksudnya gitu. Iya karena itu di Indonesia. Karena di Indonesia, ya makanya memang aku bilang kayak pasarnya Indonesia. Tapi alhamdulillah sekarang malah musik kayak Mitros Bisnis itu lebih mereka terima sekarang gitu. Bahkan banyak band-band sekarang pakai elektronik juga di dalamnya gitu. Banyak banget sekarang ini. Iya. Sekarang udah mulai denger di bau-baunya teman-teman juga udah bikin musiknya ada unsur-unsur elektroniknya gitu. Ya bang, banyak banget sekarang ya, pendengarnya juga ya udah melek gitu. Iya. Tapi kalau tantangannya gitu dengan musik kalian kayak gimana gitu? Dengan maksudnya referensi yang orang Indonesia denger itu masih itu aja gitu. Tantangannya ya itu Penerimaan. mensosialisasi musik kita ke audiens Indonesia tuh susah banget gitu. Susah banget. Iya. Tapi kita masukin celukan kita aja. Maksudnya celukan kita adalah gini, dia suka metalcore atau apa gitu, gue suka hip hop atau apa gitu yang lain, metal segala macam. Karena ini memang zamannya ya. Iya. Jadi ya kita ikutin zamannya harusnya gitu. Maksudnya bukan berarti kita melakukan secara cheesy gitu ya. Iya. Tiba-tiba gue kolaborasi, tiba-tiba musik gue jadi Korea gitu misalkan. Apa gak do that shit man, come on. Tapi maksudnya yang kita lakukan adalah kita mainin apa yang kita suka. Yeah. Kita udah bilang visi sama misi sama kita bahwa
no matter what happened, yang ngedengar kita mau streaming cuma 125, we don't give a fuck about that. We just keep making music, that's it. Kita jalanin aja terus sudah. Jalanin terus ya. Terus aja maksudnya. Ya itu kebukti dari 2017 kita rilis apapun, musik lagi pada kemarin lagi lagi folk, sekarang band-bandnya punknya pakai clean. Gitu kan. We don't care, kita jalan aja musik kita gitu. We just karena ya baik lagi cerukannya nggak banyak band kayak gini, jadi kayak ya udah kita asikin aja. Asikin aja ya. Yo. Baik lagi. Oke, kalau ini kan waktu itu beres si album ada single lagi ya baru Yes, ya. betul. Ya apa singlenya The World We Live Live in. in. The World We Live In. The World We Live in. Nah ini kan terinspirasi dari perjalanan Umar bin Khattab. Nah, Asik. mengapa kisahnya kamu ngangkat itu tuh? Ini si Raven tuh bilang, "Shit, Umar bin Khattab emang bener kan?" Jadi waktu The World We Live In itu dibikin, liriknya tadinya nggak itu, judulnya pun nggak itu, tadinya The World We Live In. Jadi kebetulan sama personal yang dulu namanya Doni, gue lagi take vokal, gue disiapin semua liriknya segala macam, tiba-tiba badai gitu, kayak apa puting beliung, atapnya lepas, puff, itu gue kayak just like that, kayak langsung kayak, gue ganti liriknya deh, mau ganti liriknya gitu, bilang terus gue ganti, gue duduk, yes, gimana gue take, tar dulu dia, dulu deh bentar kata gue, pas gue diem terus, ya udah. Salah satu idola gua Umar bin Khattab gitu tiba-tiba kayak keluar aja tiba-tiba pengen menceritakan tentang itu gitu. Kan Umar bin Khattab itu suatu khilafah yang sangat hati-hati banget untuk jadi pemimpin. Dia bilang not me. Tanggung jawab gua gede banget gitu. Tapi Umar bin Khattab juga pernah nanya sama Rasulullah gitu. Gimana sih kiamat nanti, jangan kamu bayangkan seperti apa kiamat gitu. Maksudnya gua langsung kayak dan itu ketakutannya Umar bin Khattab dan akhirnya gua tulis lah di lagu itu The World We Live In. Mungkin satu nama ketika kejadian itu yang muncul Ada sama gue ada Umar bin Khattab. Jadi lagu itu emang gue dedikasikan buat gue pribadi ya. Kalau dari si liriknya itu buat Umar bin Khattab, itu salah satu idola gue lah. Oke. Dan itu juga My top 3 favorit. dijadikan video klip ya kalau nggak salah ya? Ya betul. Nah, dijadikan video klip. Nah itu yang unik tuh video klip tuh. Ya gimana itu prosesnya? Video klip. Video klipnya. Nah jadi memang kadang-kadang. Pas Covid kan itu? Covid ya. Ya pas Covid. Pakai Atau masker. ini idenya atau ide lo apa? Ide siapa sih yang kita di atas bukit gitu? Yang 4 itu gua sih. Yang di bukit-bukit mau. Yang di bukit-bukit. Nadarin atas bukit itu. Oh iya. Jadi terakhirnya kita harus ke bukit, lihat city view, terus kita gabungin dari 4 separate itu jadi satu gitu. Terakhirnya begitu. Nah itu pasti konsepin. Ya gue ya aja gitu ya. Padahal gue takut ketinggian kayak MacGyver. Nggak terlalu tinggi juga itu, cuma Gue biasa. Lu gila, gue naik tantangan BIP aja gue udah Biasa aja. serius ya, karena gue takut ketinggian. Makanya pas, dan kan ingat kan, si dia mau loncat-loncat tuh lo, udah tinggi kan. Iya lu udah kayak orang India aja kan ngerasa-ngerasa akhirnya India. Ya, Di pinggir kayak gitu, itu emang bukit beneran banget kalau lihat di video klipnya The World We Live In, itu ujungnya emang bukit gitu ya, bawah gitu ya. pendek seriusan. Lumayan. Eh, Cuma naiknya capek waktu itu. iya naiknya sampai emang seharian kita syuting di sana. Ya prosesnya cepet sih itu juga. Prosesnya juga ya? cuma 2 hari sih kalau nggak salah. Nah itu kita bikin video lirik juga sebelumnya tuh. Yang bikinnya Aul ya bikin video liriknya, jadi video lirik dulu keluar, sampai akhirnya keluar si single itu pas lagi, nah itu momennya, pas lagi Covid kita ya di sini. Sebelum Covid. Oh sebelum Covid ya. Jadi langsung Covid ya. jadi Covid, jadi udah itu mah. Iya. Nggak ada marketing lagi. Nggak ada marketing lagi. Jadi pas pisan ya itu ya? Pas Iya. 2019 itu. Oh. 2019 lockdown udah beres. Nah terus lagu Fishbone. Nah pas lagu Fishbone kan Icat ada ya di sini Yeah. ya. Nah menandai babak barunya dari si mitos mistis ini. Apa perubahan terbesar yang ingin kalian tunjukkan melalui di lagu itu? Apa ya? Kerasa lebih dewasa mungkin ya. Dewasa dan Lebih apa ya? Lebih Tapi lebih gahar dari Iya, lebih gahar. karena kan itu yang menggagas lagunya Icat gitu ya. Jadi kasarnya kayak dia nih di ospek dulu lah gitu. Dulu gitu. Bikin lagu ya. sebelum aku lanjutin ya, nih sebenarnya yang cerita harusnya Dida sih sebenarnya. Dida tuh udah beberapa kali ngomong terus sih si Icat pengen, dia Icat aja ya, tadi kan nickname-nya sama bandnya. Icat tuh pengen banget buat masuk ke mitos mistis gitu. bukan. Icat Kan itu pengen bikin band, pengen punya band yang Elektronik. ada elektroniknya gitu. Nah, sempet ketika mitos mistis bukan hiatus ya. Jadi sempat ketika
beres COVID itu kan kita teh down, semuanya down tuh. semuanya down. Marketing nggak bisa, semua down. Dan Lone Atlas mulai ada lagi nih. Jadwal kita kan agak Ya kebantakan ini. agak terhambat gitu. Ketika terhambat itu sempat sama Ica, yuk kita bikin band yang ada elektroniknya. Hampir sama kayak Mixos itu, cuman nggak ada kata-kata mau ditarik juga. Setelah itu kita udah bikin satu grup, tinggal latihan, materi udah ada satu. Ya dipikir-pikir kenapa nggak ditarik aja ke Mitos gitu. Sedangkan kan yang dibutuhkan itu gitu. Dia pengen band elektronik dan kita membutuhkan seorang lagi di situ gitu. Karena ada satu lagi personil yang keluar kan. Yang keluar. Jadi mereplace dengan dengan orang yang baru. Kenapa nggak gitu aja gitu. Jadi ya udah kita sempat berunding bertiga. Si Icat mau masuk Mitos, gas langsung. Nah gimana Acet? Pas awal masuknya ke gabung di Mitos Mistis? Waktu itu masih kan posisi lagi di Warung Aceh. bukan. Sama. Iya warung Aceh dulu, warung Aceh terus ditelepon sama lu tuh. Gue lagi ngurusin asuransi tuh. Oh, gue yang nelfon deh. Iya, gitu cerita panjang. Aduh, welcome ya, bla 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 bla. Oh, oke lah. Oke nih. Jadi kayak Via telepon ya diajakin ya. iya. Kalau sama dia kan ngobrol tuh, malu via telepon, kayak ada mainan baru gitu. Akhirnya mau bikin band sama Dida, ternyata Chat, lu selama ini yang gitaran Mitos Mistis ya? Kagok gitu ya. Bikin band lagi elektronik mirip Mitos Mistis. Dari nol lagi, waduh, ribet mendingan lagi udah ya. lah, mending tarik aja gitu. Ya udah ada aja mungkin ya, langsung gitu. Ketika ditarik, Juga ya. Terus waktu itu Dida nelfon. Saya masih tidur. Terus nanya, "Oh, gimana nih? Chat main gitar nggak apa-apa?" gitu kan karena oh iya, Karena dia asalnya. cuman Oh, gitaris. selama ngeband saya selalu main bass. Tapi di Ah. Mitos karena bassnya udah sama Sin gitu Ya, ya. Sin, Jadi saya sequencer. pakai gitar. Terus ditanya gitu kan. Ya udah sih nggak masalah gitu. Iya. Dan kenal Icat juga udah lama gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Jadi saya balik lagi ke bass gitu. Oh, balik lagi ke bahas. Iya, BTB, back to base. Cuman senangnya ditambahin. Waktu awal gitar itu kan 7 string, pasti Icat masuk jadi 8 string. Exring. Iya. Oh, udah 8 juga ya? Oh, udah 8 juga ya? Iya 8 juga. Ya terus ya udah pas Icat masuk, Icat juga sama nerdnya nih. Nah, ini anak ini senang banget ngulik apapun gitu. Band-band yang underrated gitu. Iya. Bukan yang ada di permukaan udah kita tahu lah ya. Iya, Dia iya, cari iya. band-band yang jadi underrated dan itu Betul. cocok banget Mitos Mistis. Nah, pas Fishbone tuh lanjut deh, lu ngomong. Kita Iya, mau Fishbone kita pas di sana kita mau songwriting ya. Hmm. Gua kan ada riff tuh. Gua tuh ada riff. Kasih lah. Raja ya? Iya, Raja, saudaranya tuh. Magi. Si gini nih. Nah, ya. Nah, gua kasih riff, penggalan, beberapa not, kirim ke Dida, present ke anak-anak, terus kita coba tulis-tulis jadi dia Draft, bikin draft lah. Cuman berdua kita bikin draft. ya. Udah dibikin draft, dikirim ke grup, kita berempat. Ya udah, langsung jadi. Langsung jadi ya. Cepet juga itu, cepet Iya. juga, prosesnya cepet juga. 4 detik lah ya. Ya. Perbedaannya nih, kan Aican di jeruji nih. Nggak apa-apa kan mungkin. Terus sekarang di Mitos Mistis perubahan apa yang perbedaannya mungkin ya? Yang pasti kalau Dari genre mungkin beda ya mungkin ya. kalau genre udah jelas ya, Jelas beda. orang-orang juga udah jelas. Cuman dari segi message, pesan lirik yang ditulis sama Mitos Mistis, kayaknya relate banget tuh. Oh gitu. Iya, sama band aku yang si Juruji itu. Ah. Ya selama ada pergerakan, ada movement gitu dengan ya kita kan bermusik ya. Kita harus bisa bersuara, menyampaikan pesan bagaimanapun caranya itu. Di si Mitos ini mereka melakukan hal itu. Oke. Jadi ya jadi tetap semangat oke karena memang tujuan ya Ada pesan ya? ada Ada pesan pesan, di situ ada gitu pesan. nggak sekedar hanya ngeband bermain musik ya ada misi itu itu Ada yang diresapi sama orang gitu, mau dengerin gitu ya. Jadi perbedaannya apa? perbedaan sebenarnya Pertanyaan berjalan. oh iya perbedaan Iya, perbedaan. perbedaan cuma segi musik doang sih Segi musik doang ya. doang. Gitarnya beda ya? Iya, 6 senar, ini 8 senar. dan Tantangan bermain. tantangan bermain betul
jadi orang kudu main rapih jadinya karena Bener. Oh, pancing terus nah. Tunggu kan tadi kan. Nah, ini. nih Betul. saudara gue banyak. Iya. Jadi sering berlatih, akhirnya ya biasa, terus ya seru oke sih, lebih eksplor lah ya. Iya, lebih Karena di eksplor. sini kalau yang gue rasain tuh nggak ada batasan. Lu mau bikin apa? Monggo. Iya. Lu mau ngapain? Monggo Ah, gitu. iya. Nah itu sih. Oke, itu. Cuma tantangannya mau serapi itu karena musiknya kan ada tiba-tiba EDM segala macam. Iya. Kalau di Jogja kan hanya ada. Kalau ini kan tiba-tiba pas menit, tiba-tiba dum, start, berarti Tempo dulu. sih, tempo kan tetek dang gitu kan ya. Iya di. Kalau di blok terus kayak oh harus di sini. Terus di blok lagi gitu kan kayak tantangan gitu. Jadi mengerti komposisi bermusik kayaknya sekarang. Akhirnya. Nah, makanya jadi bilang sama Awal tadi, memang pas Fishbone keluar ini jadi intronya aja langsung gahar banget. Lo kalau teman-teman yang dengerin lagu Fishbone tuh kalau di awal berapa detik awal pasti udah mikirnya, ini metal nih metal. Iya, Terus pas caranya Wu-Tang Clan baby. Dan itu juga langsung pengenalan juga di video klip ya. Iya. Nah, Ya. gimana tuh prosesnya juga tuh? Sebenarnya yang unik tuh sebelum video klip tuh kita bikin video lirik. Oh ya video lirik ya. Iya, video lirik sempat kita rilis itu inisiasinya kreatifnya gua sama Aul. Jadi kita bikin musik videonya itu baseline dari si Fishbone ini kan. Fishbone itu cerita tentang kalau ada kata-kata fuck the law gitu ya. Fuck the law, ya. Gitu. Nggak perlu dijelasin lagi maknanya. Sangat relate banget dengan keadaan saat ini gitu ya. Ya. Berkata nggak adilnya gitu. Tapi sebenarnya lagu itu tuh kita bikin untuk 80 tahun ke depan di sebuah kota yang namanya Harbor City. 80 tahun ke depan ya hukumnya bakal gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Dulu sama sekarang masih sama-sama aja kayak gitu. Terus ya udah tiba-tiba came out with karena gue suka basicnya suka komik juga gitu ya. Gue fansnya DC, jadi DC komik. Jadi ngobrol sama Aul sama anak-anak juga diaminin, ayo yaudah kita bikin si video liriknya tapi yang bentuknya semi animasi, ada anamorfiknya gitu. Jadi campur. Jadi kalau ada yang pernah lihat Hellboy, Hellboy, nah, itu sempat ada dikeluarin juga filmnya kayak gitu tuh. Jadi ada anamorfiknya gitu. Jadi kalau dilihat tuh ada kita di sana diceritain di sebuah kota yang hancur gitu. Aku udah lihat. Tapi perjalanan mereka tuh 4 orang itu yang punya basicnya masing-masing tiba-tiba bersatu dengan namanya Fishbone untuk melawan nyelamatin kota yang udah benar udah fucked up dengan hukum gitu ibaratnya. Jadi makanya videonya itu ada pergerakan-pergerakan kayak unik lah pokoknya sampai beberapa teman-teman band pada ngotak ini siapa yang bikin videonya mau dong dibikinin. Ya gue bilang mitos-mitos agensi yang bikin ya gitu. Berarti di band ada agensinya juga nih. Ada sebenarnya nih basicnya juga kan semua band sekarang zaman sekarang udah kayak gitu ya. Iya. Masing-masing harus punya posisi masing-masing. Oh ini pegang ini apa gitu ya. Alhamdulillah di mitos-mitos juga sama kayak gitu. Cuman memang lebih ke alhamdulillahnya salah satunya adalah ada orang-orang yang sangat kuat di kreatif visual, ada yang sangat kuat di kreatifnya di audio. Oh, Jadi itu sebuah combine yang asik Ya, ya. tuh itu mah. Ya. Kebisan. Iya, terus sama lagi tinggal konsistensi ya. Ini Iya. makanya ada orang yang punya band juga lama, jadi kayaknya udah asam garam gitu. Jadi what happen outside world, we just keep the rock and roll live, dong. Ya, jadi operating sistemnya. Yoi. Aku tuh dikerja di studio bikin enggak. gitu. Oh enggak. Dari rumah. Di rumah aja. Ayo mah. Jadi makanya ini band ini 2 hari sekali meeting. Jadi Asli. dari rumah jadi bisa gitu. Nah, dua hari sekali meeting. Nah, pas udah meeting berempat selesainya, gue lanjut lagi meeting sama dia sampai malam. Buat bikin video lirik itu kita pakai jam 2, setengah 2 gitu. Kebetulan aku punya studio animasi. Ya. Tadinya mau ngajakin, tapi kayak duit lagi lah, udahlah kita kerja sendiri aja deh. Berdua aku tapi yang paling antusias banget untuk buat bikin ini gitu. Klipnya gitu. Iya, terus akhirnya udah selesai beberapa bulan kemudian video klip keluar. Nah, video klip itu yang kerjanya si Randi, Ada. Direkturnya Randi dia. Orang di MF ya itu. Ya, Randi MF. Randi MF. Dia tuh suka ngevideoin skateboard ya. Ya, awalnya dari filmer skateboard lah. Dia kan punya skill angle-angle yang enak lah ya buat skateboard. Nah, gimana kalau misalkan dia punya portfolio bikin klip di band gitu. Nah, dia kebetulan mau juga menawarkan diri dan kita juga menyambut ya. Iya. Setelah itu masalah konsep semua itu dari Yas semuanya. Konsep dari Yas dan ya gaya-gayanya Iya. Ya, Kita bikinin sedikit storyboard ya gitu ya. storyboard.
terus jalanin dan sama juga kayak album kayak single cepet juga ya. Padahal si Randinya juga dia kan fotografer sama videografer beberapa band gitu ya. Waktunya timeline-nya gimana ya? Kita kejar pakai timeline. Jadi buat bikin video apapun yang kita kerjain kita pasti pakai timeline. Deadline-nya kapan, ini sampai kapan, ini segala macam semua pakai timeline. Jadi kita bikin ini tuh. Jadi semuanya presisi pas kerjain project itu sampai selesai juga bisa sesuai target gitu. 2 hari gitu? 2 hari? 2 hari bikin syutingnya? Oh jadi gini, jadi yang gua ngobrolin sama Randi itu gua tanyain, Ran jadwal lu gimana kan? Kasih gua kalender ini tanggal gua gini. Oh, justru ke tanggal dulu. Serius itu. Jadi kita bikin timeline tuh dari bulan apa per harian. Kita tandain oke di posisi kayak gini, sini pakai gini segala macam, diwarnain segala macam. Jadi semua ada yang meleset. Jadi kalau ada yang meleset, it's your fault, man. kita udah stick sama timeline ya gitu. Jadi Terus ya udah. itu jadwal dia ya. Iya, jadi gitu jadwal kayak ada harinya satu hari yang syuting video klip Icat, ada harinya Dida, ada harinya gitu bareng-bareng. Satu personilnya 1 hari sih sebenarnya. Oh iya. Nah itu ada di timeline tuh semuanya. Nanti editing sampai kapan segala macam sampai akhirnya udah beres. Gitu. Wih. Cepet juga ya. Oh, cepet. Prosesnya Kuncinya pakai timeline sih, Bro. Soalnya seniman mah Iya selalu sih. jawabannya ditanya band, mau rilis kapan? Akhir tahun. Akhir tahunnya kapan? November juga akhir tahun, Desember juga akhir tahun. Iya benar. Terus exactly when the date is because kita harus masukin dalam si timeline. Karena seniman mah nggak bisa diatur kan? Nggak bisa ngatur timeline tuh. Google Sheet yang bisa ngatur. Google Sheet yang ngatur ya. Jadi yang si Fishbone ini tuh baru single ya. Nanti ada album lagi atau gimana? Yes, rencana sih kayaknya apa deh? Bagian dari album baru atau Itu kayaknya mungkin bisa dibilang gambaran kali ya. Gambaran ya, kayak soalnya nggak tahu nih kita kalau misalkan kedepannya ada label, ya labelnya mau Fishbone dimasukin atau enggak kan belum tahu ya belum kita. tahu ya? Gitu sih. Oke. Berarti masih belum kelihatan ya? Sebenarnya kita udah punya Sebenarnya. hilal udah jelas agak kebayang. Kita Cuman ada masalah Fishbone-nya tuh Nah, bisa Fishbone-nya. masuk ke album atau enggak, nah itu belum iya, tahu. Belum tahu ya. Cuman buat materi selanjutnya kita ada mungkin single sama beberapa EP kemungkinan nih. Oh, gitu? Ya tahun nanti. Terus juga sebenarnya Fishbone ini kita punya target juga nih, kita kebetulan kerja sama Adimas. Kalau ada yang tahu dulu dia vokalis band namanya Neighborhood. Kalau belum lagi apa? Tekesten. Tekesten. Vokalis Tekesten yang awal. Great producer. Terus ya dia bikin remix drum and bass si Fishbone ini. Dia bikin 4 sampai 5 versi gitu, bahkan 6. Bahkan dia nge-rap juga, nggak tahu nanti bakal dirilis juga nih rencana sama kita. Oke. Gitu. Jadi usianya si Fishbone itu panjang lah si single ini. Karena sayang banget karena yang pengen kita tawarin mungkin bisa ditonton di sini, ada yang mau lihat juga silakan. Kita terbuka banget buat jadi soundtrack film sebenarnya. Soundtrack film akan targetnya pengen banget jadi game konsol. Jadi Oh, iya. coba deh dengerin lagunya Fishbone, kayaknya cocok banget emang buat game konsol sebenarnya. Cocok sih. Bisa sih. Bisa tapi segmented lah kayaknya gitu. Iya. Lah, ya. Lo kalau suka Far Cry cocok. Far Cry. Far Cry ya, Call of Duty itu masuk banget ya. Masuk gitu. Lebih masuknya ini deh. Apa? Manhunt. Manhunt bisa. Manhunt, sama Flappy Bird. Tapi kalau ada produser atau apa sih DJ gitu yang mau di ngekoploin itu juga kita enggak ya? Oh enggak jadi. Iya. Ada yang sewot ntar. Kayak gitu ya. Banyak yang dirubah-rubah. Di luar. Semua akan koplo pada waktunya gitu. Tapi kalian waktu Februari kemarin baru beres showcase ya? Iya. Ya, showcase gitu kemarin. Showcase ya. Iya. Bulan Itu seperti Februari ya. Ya itu kan salah satu perpeloncoan Icat. Iya, dipelajarin. Immersive industrial experience. Iya, immersive industrial music lagi, industrial electronic music yang kita main. Oke, yang itu ya. Ya, yang waktu kita showcase itu openingnya ada Kale sama Bleach waktu itu. Oh. Itu hulu kehilir materi visual, tema, konsep segala macam ini 4 orang ini. Kita bikin itu tiap malam kita meeting gitu lah, bukan 2 hari sekali lagi, itu tiap malam kita meeting. Pakai laser kan itu? Iya, itu konsepnya semua dari kita semuanya udah bahkan pemilihan band, songlist, visualnya apa segala macam. Iya. Itu benar-benar kita kerjain Ya, sendiri. dibantu sama Motion Beast, anak-anak Motion Beast. Teman-teman Motion Beast itu buat lasernya. Ada teman juga di Mutual Cherries mungkin yang punya tempat ya buat musim buat tiketnya gitu doang. Tapi sisanya itu kita semuanya postingnya semua sendiri, bahkan kalau apa namanya yang datang guys kostum dikasih duit 200.000 itu konsep dari kita juga tuh. Sampai ada posternya segala macam kita bikin. Jadi bangga banget lah kemarin itu event yang kita bikin sendiri gitu. Berarti kita bisa bikin showcase
Terus seluruh Indonesia aja. Amin, amin, amin. Tapi pengen tahu di semua lagu si Mistos ini, si lagu yang paling susah dibuat tuh lagu yang mana sih? Paling susah. Paling susah, paling rumit gitu secara produksinya gitu. Ada nggak? Gibberish ya. Gibberish ya? Gibberish. Karena gue sucok lamanya ya. Bukan. Karena ada 2 BPM di situ. Dalam satu lagu ada 2 BPM. Iya, iya. Terus ada transisi dari situ. Itu susah. Iya. Kalau lagu kan 1 BPM enak tuh, 1 BPM dari start to end tuh enak tuh rekamannya. Nah, ini kan di tengah-tengah tiba-tiba dari 140 ke 174 tuh kan ada transisi. Nah, itu susah. Oh, pasti ya. Enak tapi emosinya itu langsung. Tapi enak jadinya. Ya pas, Makanya kalau di panggung lihat gua megang scene gua langsung getar berarti BPM-nya dia ubah BPM. ya pas kemarin tuh pas di tipsy ngeliat juga beda gini aja. Masih di bawah ini juga. Iya sih. Iya, iya. Terus ke menu ada crowbar juga ya situ juga. Ya. Betul, waktu itu ya karena si Awal itu ya. Bambi itu kan teman main skateboardnya si Dida. Tak tua maka tak sayang teh kan si Bambi kan. Karena Ucok gak bisa. Karena Ucok gak bisa tuh. Oh, jadi sama crowbar. Ya di replace sama crowbar, tapi dia Iya gitu buku. gak mau ngikutin liriknya Ucok. Jadi dia pengen pakai lirik dia aja. Lirik sendiri. Nah, jadi ketika showcase dia ya bebaskan lah gimana kamu lah gitu. Jadi masuknya lagunya Bambi masuk ke lagunya si Crowbar masuk ke si lagu Gibberish itu. Oh, oke, berarti Ternyata nggak blend banget gitu. Enggak ngeblend, jadi ngeblend. Tetap aja, Ya, gitu. tetap jadi. Dia kita latihan tuh nggak ada salah-salah cuma kayak nyatu aja gitu. Sampai akhirnya kita manggung lagi di barbecue night. Oh ya. Pakai dia lagi. Belum main lagi let's go. Katanya dia langsung udah ngerime aja gitu. Ya sebebas itu di Mitos Mistis. Soalnya musik Mitos Mistis itu bisa banget dikolaborasi sama apapun sebenarnya. Kayak ada lagu lelah, kita sama saxophone. Ya, yang Terus gitu. kita bisa sama musisi jenis apapun sebenarnya. Mau yang pop apa mau yang rock bahkan mau grindcore sekalipun. Kayaknya masalah. di Mitos Mistis bisa dimasukin dimanapun tempatnya. Mungkin pakai pakai gamelan juga bisa mungkin ya. Etnik ya. Etnik gitu ya? kayak Bisa sih. konvensional kayak gitu kan bisa mungkin. Bisa ke depannya bisa. banget. Rencana ke depan sih pengen ada yang musik yang aneh-aneh gitu ya. Unik sih yang kayak gitu kan. Musik Gitu-gitu. gitu. Ya banyak sih yang aneh-aneh. Kayak tapi kadang-kadang juga memang kita butuh harus bisa ngepromoinnya juga. Maksudnya menginformasiin kayak kalau teman-teman tahu ada band Authority gitu. Oh, iya. Dulu tuh Authority sempat bikin lagu judulnya Burning My Faith. Itu lagunya main gamelannya si Akeo. Akeo. Gamelan hardcore Vokalnya ya. si Kevin main gitar jadi vokalis. Lagunya tuh kayak Faith No More tapi sama gamelan sama kumis apa? Karinding. Ya, yang ada kumisnya kan yang Suling. kumis gitu. Nah, Trompet. Kayak gitu kayak keren banget. Trompet pencak silat. Ya gitu pas kayak gis, Burning My Faith. Pas gue bilang nanya sama anak-anak, gimana bandnya? Ya terus nih, aing mah. Itu zaman-zaman The Good Host. Daman lagu dia harusnya pernah bikin workshop kan? Sekali waktu itu. Pernah bawain soalnya gitu kan sama si Tatalu juga kan pernah. Iya. di host ACC. Ya itu 2000 awal. Yo. 2000 awal itu. Susah banget. Zaman lu banget ya? Kayak praktek banget kayak lu tawat. Zaman SMA ya. SMA itu masih sering datang ke The Good Sama gue juga SMA waktu dia. Kelas 2. Kelas 2. Iya. Masa sebelum lahir lu. Oh iya. Ini yang belum lahir lah. Kalau misalkan kalau untuk para pendengar pertama ini rekomendasi lagu apa sih yang cocok gitu buat si Misto yang Dia dengerin gitu. Hmm. Apa ya, soalnya lagunya beda-beda banget. Satu album tapi kayak Ya. itu saking di Ya misalkan kalau yang senengnya rada kenceng mungkin bisa The Longer. Belum. Tapi kalau yang Oh, referensi band luar maksudnya? Enggak, lagu kita jadi ada Oh, orang modelin iya, Mitos iya, Mistis. iya. Terus lagu pertamanya apa gitu, koplo apa referensi. gitu. Enggak sih, koplo itu. ya The Longer ya? Kalau The Longer You Survive the Most hip hop, Suffering in Life ya. kalau sukanya hip hop mungkin suruh dengerin Gibberish dulu mungkin. Iya. Oh ya Gibri. Lu apa? The Longer dulu. Icat apa? Gua The Longer sih kalau misalnya sama Fishbone lah. Oh, Fishbone. Gua kan yang pertama jatuh cinta tuh lagu sih The Longer ya? Cing. Iya sih. Oh, gitu lah pokoknya gitu. Ngelihat di itu tuh di OS tuh. Oh, yang di host. Di mana? Ya waktu dulu kan itu kan album pertama kan itu. Iya.
ada di Oz kan pernah itu. Iya, iya, Oh, iya. iya. Pernah. Lo liat juga. Di YouTube. Wah, lu digging juga, thank you banget. Kaos. Kasih kaos. Kaos lu yang lu pakai masih. Kasih. Itu sih pernah ngeliat ya. Udah lama pisan itu. Iya. Iya, iya. Cuma di situ kita tuh. Untuk kedepannya nih, visi jangka panjang si Mitos Mistis mau untuk membawa si musik industrial kayak gini di Indonesia ke panggung internasional tuh, gimana tuh? Visi jangka panjangnya gimana? Gue sekarang nanya balik sama lu. Menurut lu Mitos Mistis tuh udah cocoknya main di mana? Kalau selain Indonesia? Main di luar kayaknya. Nah, you answer the question, man. Iya, tapi menurut gue ya emang ya. Iya, Karena Mitos Mistis kayaknya udah waktunya. Kayaknya pasarnya bukan di sini deh. Bukan buat Indonesia untuk Iya. sekarang. Oh, Nah itu, Iya, itu iya. kalimat lu tadi tuh, lu bilang kayak, tapi pasarnya bukan di sini loh, tapi kita pengen main ke pasar, gimana loh? Nah itu gimana nih caranya tuh? Nah ini yang kita lakukan sekarang gitu. Makanya di album selanjutnya pun kita tidak mungkin aja Indonesia itu kan suka yang agak Melayu juga. Iya, gitu. iya. Maksudnya Melayu tuh Ada liriknya gitu. yang lebih dalam Dalam. gitu ya, kayak gitu ya. Kita juga tetap gimana caranya jangan jauh-jauh keluar dulu lah. Ya. Banyak juga band yang kayak gitu yang akhirnya foto band ini dia terkenal di luar sana, dianya enggak ngomong kayak gitu. Maksudnya karena kita punya pesan di sini gitu. Kita punya pesan di sini yang kita bawa, banggain kita dari Indonesia ini kita bawa keluar. Jadi kita pengen tetap juga di Indonesia, tapi kalau di luar sih pasti ya kita pengen main di kayaknya Eropa kayaknya paling cocok juga ya. Paling cocok ya. Sama Jepang kali ya, mungkin itu salah satu ya. paling Jepang sih oke. Dan Iya. tapi yang paling itu mah mungkin di daerah Eropa juga banyak mungkin kayak gitu banyak pendengarnya kayaknya. Yang Iya, kayak gitu iya, biasanya. iya. Ya mirip kayak kalau industrial kayak Nine Inch Nails kan Nine Inch gini Nails, kan. ya. Iya. Terus mungkin Marilyn Manson, Marilyn Marilyn Manson, Manson, terus yang kayak sekarang apa ya? mobil derek mungkin. Mobil derek dulu. Enggak. Itu mah kalau luar apa ya? Aduh, kemarin tuh ngedengar. Sebenarnya musiknya tuh Banyak sih. apapun ya, maksudnya kayak hip hop kita dengan kayak Joey Valence and the Bray kayak gitu adalah yang zaman sekarang gitu. Ya Wu-Tang apa segala. Wu-Tang. Tapi kalau bicara gue sempat ngomong Chad, kalau kita kayak Elephant kan asik gak? Kita tinggalin setahun di Inggris, bikin lagu, pokoknya nangking aja sama anak-anak di sana gitu, cari gigs segala macam. Iya, Ya 4 tahun ini bisa kayak gitu. Tapi semua sudah berkeluarga ya, jadi ada butuh. Memikirkan juga. Memikirkan itu juga gitu ya. Langsung istrinya pada keluar, gak apa-apa, saya rekeningnya lancar terus mah. Langsung pindah ke New Zealand. Band-band yang lainnya juga mungkin yang misalnya Ica dari Jerujinya, Lonetesnya mungkin mikirin juga. Oh iya, kita punya band juga ya. Kita punya band juga. Untuk kedepannya gimana sih Mitos Mistis ada sesuatu apa gitu? Ada mungkin ada video klip lagi atau tersingal lagi atau mau ada rencana tour gitu? Oke. Bisa jawab. Apa ya ke depannya? Baru itu paling ya kita yang Dimas itu ya yang di situ mungkin. Oh ya kita akan rilis. masih di Fishbone sih Iya. kayaknya. Fishbone remix. Kita masih rilis Bakal- di bakal- Fixbone versi remixnya Dimas remixnya, tadi. iya. Oh, iya. Mungkin Iya, setelah yang mungkin ada setelah remix. itu single lagi deh kayaknya. Oh, baru Dihajar single single lagi lagi. ya. Ada single lagi, terus emang ke sana di bawah 2027 benar-benar kita templokin tuh buat rencana buat si Ya. album. Album. Ya? Kenapa? Karena tadi dibilang sama Dida juga Mitos Mistis ini saya lagi ngesiapin buat kita lagi siapin label Label. yang bisa naungin kita buat rencana kita buat di 2027 gitu. Itu sebenarnya salah satunya sih. Biar nggak apa, bukan karena bukan karena keluarnya zaman sekarang keluarnya single dulu enggak, harus single aja keluarnya. Kayak gitu. Kalau main terdekat tuh belum ada, udah masih ada. Kenapa? Main terdekat gigs yang paling dekat. Paling dekat nih kayaknya kita akan main di ini nih. Tanggal sih kayaknya udah ada, cuman Iya, tanggal-tanggalnya udah pada ada nih sebenarnya, ada berapa, kita belum sebutin tanggalnya ya. Takutnya orang pada berharap segala macam, nanti lihat di Instagramnya Mitos Mistis aja gitu ya, mitosmistis.exe exe gitu sih. Terus dia di sana kita ada rencana ada main di gue boleh sebutin acara lain. jangan dulu lah ya. Jangan dulu. Daerah. Ada beberapa lah, pokoknya nanti lu lihat lah. Masih di sini sekitar sini atau? Enggak di Enggak, luar di sana. luar. Gitu. Oke, tunggu aja lah pokoknya. Ya. Kalau merchandise udah ada. Ada merchandise, kemarin juga waktu kita di showcase kita bikin merchandise. Tapi bentar lagi kita bakal ngeluarin yang si officialnya juga nanti dari si Mitos Mistis sendiri. Wajib lah Mitos Mistis mah buat merchandise mah butuh ya. Butuh atau pemasukan. Kalau gue sih nggak pemasukan, gue butuh awareness. Karena bakal senang banget lihat orang pakai baju Iya, kita dipakai luar sana. Iya sih. Minimal, ya apaan sih Mitos Mistis gitu. Bikin noise aja. Iya. Iya. Makanya aku tuh pakai baju Mitos Mistis ini emang udah di sini duluan kan. Dia Iya. udah gua
kita suruh keliling-keliling sini. Tadi Ke ke Baltos Baltos tadi. gitu Udah keliling-keliling. tutup Baltos. Apa? Udah tutup. Udah tutup ya, jadi ke basement ini tadi. Tempat travel di bawah. Nih kalau misalnya mitos mistis tuh bisa dibilang liar banget lah ya secara musik. Kalau misalnya bikin showcase lagi dengan mungkin dana yang sangat unlimited, mau bikin kayak gimana? nih? Wih, Spirida dong kalau gitu ya. nih anak paling gatal banget kalau masalah panggungan, visualnya pengen dulu deh, tuh, jawab lu. Unlimited bro. Unlimited nih. Apa sih ada WP? Nah, di DWP. Yang pasti kita bakal konser di Despir aja langsung. Itu udah unlimited. Udah Despir aja udah beres. Jelasin lu spirit itu apa ya? Despir itu ada teater yang 360 di Las Vegas itu. Yang bulat itu. Yang bulat itu kalau misalnya kita Spears. ada unlimited tadi, gua ya. Ah. Udah aja sikat di situ udah. Oh kayak Branding ya jadi. kayak Yoi, si unlimited. YouTube itu ya? Ya, itu di Spears Oh, itu. yang gitu. The Spears Ah. namanya. Dum. Yang Ah, perdana yang tuh, dompet ya. yang perdana dulu YouTube kalau nggak Itu, salah. Gitu. Terus No Dub kemarin. Kagok di situ. Jangan sih emang gitu mah. Dan Jadi visualnya langsung Iya langsung ke atas kan. 360. kebayang sih ya. Gitu ya. Kalau gua kebayangnya kalau gua pengen jadi IP. Mitos mistis tiap tahun tuh kita bikin sirkus festival aja kayak mungkin apa kayak Ozfest kayak gitu ya. Atau kayak gitu. Gua bikinin itu terus band-bandnya gimana 4 personel ini pingin bandnya apa aja gitu ya. Terus setiap band itu punya wahana, terus itu tugasnya masing-masing terserah. Pokoknya semua harus yang senert mungkin pokoknya. Karena gue pingin orang-orang yang selama ini diem di rumah, yang ngurusin solder, benerin apa gitu. Akhirnya datang ke sebuah wahana yang unik, beda banget. Kan biasanya kalau datang ke acara Coachella, bikini gitu kan. Cipokan apa gitu segala macam. Tapi ini orang nerd bikin di sana. Kalau Tapi pernah tiap busa, tahun, berarti ada pernah yoi. busa dong. Terus ada, boleh. Iya, bener. bisa. Wibu boleh, wibu boleh. Wibu masuk. Terus ada festival. Ibu, bapak. Ibu. Apa? Enggak. Ada stand-up komedi ada yang kayak gitu. Tahu yang ngurus ini kayak gitu. Kalau tidak kayak gimana? Mau gimana nih? Kalau si Mister Mistis gitu. Oh, apa ya? Biasa aja sih kalau saya mah. Oh, tuh. Biasa aja Sunah ya. masuk, nggak boleh. Jangan ada ria lah. Jadi ya Apa aja jangan ada dia. Kayak dia. apa ya? Ya gitu benar sih. Apa? Di tengah-tengah Dufan oke. Tengah-tengah Dufan bikin Wahana ya. bikin menara, di atasnya ada kayak UFO gitu ya liar kan? Terlalu imajinasi. Unlimited kan? Unlimited. Dia sangat mendalami tentang UFO-UFOan gitu. Berarti menyelami tentang teori konspirasi. Iya. Kalau Banget lo bawain Iya, tentang iya. itu, banget. Dia suka banget. Aul, Ya. Aul gimana Aul? Pengen bikin film aja dari lagu-lagunya. Ya, jadi dari film kembali ke film gitu. Oke. Nggak sih? Balik ke film ya. Bisa. Soalnya kan Lu mah nggak mau ribet, enak dub gitu. Dia mah ribet, syuting, bikin prom, tim, Ngedit ah. Produksinya Oh itu iya. udah kan. Jadi ya kan unlimited nih. Satu film tuh bisa ngelibatin 5.000 orang. Iya, iya. Itu syutingnya tempat gua itu ya, di Despir ya. Gampang lah. Gampang. Oke, kayak gitu ya. Terus tujuan kalian bertanya itu apa? Kalian ada investor atau gimana? enggak. Semoga ini- aja. Basi banget gua. Gua pikir ada investor. Ngomongin doang. Semoga aja. Cuma kadang-kadang doang. Kadang-kadang Semoga aja doang. ada yang nonton, ada investor masuk. Iya. Nah, Sorry yang kita sampaikan tadi, semua udah ada decknya sebenarnya, udah disiapin. Oh, udah disiapin. Udah ada sebenarnya buat konsultasi Tunggu buat aja, investor. tinggal tunggu aja. Ya susuganan. Bikin belum. Oke. Kalau misalkan dalam satu kalimat, bagaimana kalian ingin penonton mengingat si mitos mistis setelah turun dari panggung? Lu Satu nih, satu. Satu apa? Satu kalimat. Satu kalimat. Satu-satu. Gimana? Ekspresifnya mungkin ya. Apa? apa ya? you can handle the truth. Asik kayak gitu. Apa ya? Anjir. Satu Keren kalimat. banget. Satu kalimat. Satu kalimat pas kita mau turun panggung, terus orang tuh bakal lihat lagi gitu. Oh. Hidup Jokowi. Itu sih yang kemarin. Itu cuma 2 kata. Oh, 2 yang kata. panjang. Oh yang hidup Jokowi 2 kata ini kalimat ya. Hidup Jokowi, hidup Jokowi. Udah kan jangan kan di panggung kan kayak waktu jangan manja kampanye doang banyak ngomong gitu kan. Sekarang kayak nggak ada ngomong gitu. Ini 19 juta lowongan kerja. Itu bisa kan? Nah, itu bisa. Makanya
angka panjang. Gua 19 juta lowongan kerja. Iya. Apa sih tadi tuh? Pertanyaannya no sih? Kak, kalau misalkan dalam satu kalimat tuh gimana kalian si penonton mengingat si mitos mistis gitu setelah beres nonton ya? Anjing, keren. Sebenarnya dengan kata itu juga kalau gue pribadi pun cukup sih. Gue masih belum nangkap pertanyaan Dewi. Masih gimana sih? Ya memberi kesan kali. ke Kesannya si- gitu. Kalimat Kalimatnya tuh yang kalimat kita omongin atau Iya, kalimat yang kita omongin gitu. Dari penonton. Sebagai penonton. dia penonton? Ah. Oh, maksudnya Gimana? lu nonton, terus lu Boleh pertanyaannya lain aja, boleh nggak? Kita angkat aja kan? Lu nonton. terus lu sampein ke teman, mungkin kayak gitu. Gitu kan? Lu ngomong Ya ke teman. setelah kalian main gitu di atas panggung gitu. Diharapkan harapan penonton lihat kita tuh kalimatnya apa gitu. Point of view-nya apa? Audiens. Kayak pulang ke teman ke kosannya, mana aku nonton mitos mistis ya? Soalnya bada-bada gitu ya? Oh, oke. Apa ya? Ada sih kalau. Kalau apa lu? Lu jadi Lu ya? harus nonton Mitos Bisnis, gitarisnya Kasep. Gitarisna Kasep. Tuh. Gitu. Gitarisna Kasep, oke. Kalimat 5 kata. Iya. Kalau gua mau bilang, lu harus nonton mitos mistis. Itu basisnya ya. Jika lu gelo kalau di panggung dia pakai stocking, terus matanya diarahin pokoknya segala macam, lu harus lihat band itu. Lu pengen tahu kalau ngeband itu harus kerja keras, ya itu dia. Esen apa sih sebenarnya? Itu tengap itu. Itu bagian dari konsepsi mitos mistis atau Enggak sih. Enggak, itu bukan spontan bagian. aja. spontan aja? Enggak, karena kan mitos mistis awalnya itu semuanya bertopeng. Anonimus mungkin ya? Semuanya waktu itu. Iya. Awal Jadi konsepnya di itu, bertopeng. terus sampai akhirnya berkeputusan untuk udah deh nggak usah lagi pakai topeng. Jadi berharap itu saha sih di balik ini teh gitu. Tapi kan tidak berhasil gitu. Yang disuruh buka lah gitu. Udah geus arapal. Geus arapal. Sih masih iya. Dulu pakai topeng itu kita tahun 2017 ya. Pas pakai topeng. Topeng itu kayak gitu aja gitu, kayak gua pakai kayak perampok gitu kan, terus kayak si Asep Balon waktu itu tuh awal ada Asep Balon bikinnya. Pasaran lah kata gue, mau buka aja, jadi gue gak pakai lagi tuh. Sama yang Citayam itu kan, di Citayam itu kan ada yang bocil-bocil pakai gitu juga sama. Yang tuh nyebrang tele. Ya. Fashion show. Citayam versi. Fashion show. Ya udah akhirnya kita lepas topengnya udah, nggak pakai topeng lagi. Tapi kalau awal masih pakai atau kadang-kadang? Tiap main aja tuh. Tiap Ya perform. kepikiran sih setiap main ya, karena ya itu tadi balik lagi ke awal si mitos mistis untuk pakai topeng karena alter ego tadi gitu kan. Jadi kalau untuk saya pribadi dengan saya pakai penutup muka itu saya bisa ngapain aja di atas panggung gitu tanpa harus mikirin nanti mukanya kayak gimana lah, nanti orang kayak gimana lah gitu kan. Kita aja kaget banget waktu kita syuting video klip tuh pas udah pakai topeng tuh kayak gila aja gitu, tapi pas pakai topengnya di ujung pojok diam gitu. Santai. Tapi udah pakai topeng tuh udah kayak emang udah kayak gitu kali. Ya, dan itu kan inspirasi dari film juga. Dari- Film-film perampok zaman dulu kan pada pakai stocking pakai gitu stocking, kan. iya. Oke. Sama game 17-an. Oke, Mitos Mistis. Yeay! Terima kasih sudah- Terima kasih pisan sudah datang ya. Sudah datang Makasih sini. ya. Selama 1 jam ini ngobrol-ngobrol. Sami-sami. Sama-sama ya, thank you banget. Pokoknya mah kedepannya Mitos Mistis bisa Go internasional, internasional lah ya, banyak yang didengar lagi gitu ya. Ini sebenarnya harapannya go internasional is not our hope, maksudnya tiba-tiba tahun depan kita main di Eropa, terus udah selesai, terus pulang lagi udah selesai. Enggak. Just kreatif aja, terus aja bikin lagu. Terusnya. Itu salah satu journey aja gitu. Kayak udah dapat dimanapun, jadi pesan gua buat band segala macam, biarpun lu pernah main di luar negeri apa segala macam. The point is bukunya, album tuh bakal ditutup dan akhirnya pas selamat akhirnya terus apa? Ya intinya ya udah lu bikin karya aja. Terusin aja. The point intinya menurut gua sih kita doain kita supaya kita tetap selalu berkarya gitu. Yes. Right. Ya kayak gitu aja ya, Septian ya. Ya, Kita pamit aja ya. pamit aja selama 1 jam ini. Ya. Oke gitu aja. Anysound by NBS Radio. Anybody, anywhere, anytime. We'll for the underground broadcast for the extreme. Selamat malam. Thank you.